Sekarang urusannya udah selesai, HP-nya udah ada di kamu. Kan nggak ada pencuri yang ngembaliin HP curiannya. Ada? Lu? Lo ngapain masih di sini? Pergi sana. Oh, iya Mbak. Renata. Awas! Padahal aku terus musuhin kamu, Langit. Omongan aku, kelakuan aku selalu bikin kamu bete. Tapi kamu malah berkorban buat aku. Kamu kata sudah menyelamatin aku. Kenapa kamu ngelakuin itu? Kenapa kamu harus sebaik itu sama aku? Alhamdulillah sayang. Alhamdulillah Mama bisa masih pegang tangan kamu di sini. Kesayangan Mama. Langit anak yang kuat. Dia pasti cepat sadar. Kamu jangan khawatir ya sayang. Renata. Renata. Langit, kamu baru aja sebut nama Renata. Mama janji Mama akan bawa Renata buat kamu. Mama tahu kamu khawatir kan sama dia. Lo pikir gue takut? Percuma lo mau bongkar rahasia ini ke siapapun, gak akan ada yang percaya sama lo. Lo denger itu? Masa sih? Gak ada satu orang pun yang percaya omongan aku seperti yang dibilang Luna. Bu Yasmin, dia pasti percaya sama penjelasan aku soal Luna. Dava. Gimana kondisi Langit? Hah? Kondisi Langit semakin membaik, Bu. Saya percaya Langit bisa melewati situasi ini. Selamat malam Pak Dava. Malam. Bagaimana perkembangannya? Saya sudah mengumpulkan data Pak. Tapi saat ini saya butuh kesaksian orang yang bersama saudara Langit.
Coba Ibu lihat. Renata. Iya benar, Bu. Namanya Renata. Dia saksi kunci. Kami sudah pelajari di CCTV di lokasi dan dia ada di situ bersama saudara Ling. Wah, Sukma, sepertinya kamu harus mengadakan pernikahan nanti. Begitu Langit udah sadar. Segitu cintanya loh Langit sama perempuan ini. Di dalam hotel mereka berdua kepergok. Bahkan Langit berani melawan kalian demi perempuan ini. Dan sekarang kata detektif ini ada di dalam kafe bersama perempuan ini juga. Tadi siapa namanya? Namanya Renata. 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 Cari Renata. Mas? Ada apa, Mas? Om, biar saya aja yang cari dia ya. Om tunggu sini aja. Ada apa sih Mas sampai teriak-teriak begini? Kalau kamu teriak-teriak begini, bukan cuma Langit Mas yang keganggu. Tapi pasien di rumah sakit ini bisa keganggu semuanya. Apa kamu lupa kita lagi ada di rumah sakit? Hei, Ada apa ya, Mas? oh maaf Kak, salah orang. Oh, ya nggak apa-apa. Yasmin, suami kamu begini gara-gara Renata. Langit ternyata janjian sama Renata saat penusukan. Ya tapi kan belum tentu Renata itu bersalah, Bu. Renata sama Langit itu cuma janjian ketemuan. Lagian kita semua tahu Renata yang menyelamatkan Langit. Nemtek jadi buktinya. Menyelamatkan Langit? Sadar Yasmin. Kita semua nggak suka sama hubungan mereka. Tapi Langit masih nekat nemuin Renata. Ini pasti pengaruh Renata. Cewek matre, dia itu nggak bisa ngelepasin incerannya. Coba aja kalau Langit nggak ketemu sama Renata, dia nggak akan kena tusuk seperti ini. Om, sorry Om. Saya udah keliling-keliling rumah sakit dan ternyata orangnya nggak ada. Pasti dia kabur itu, takut ketangkep. Buat apa dia takut, Bu? Dia pasti tahu kok dia nggak bersalah. Kalaupun dia pergi, itu pasti karena dia ada hal penting lainnya. Lagian kalau dia mau kabur, ngapain Renata tolongin Langit bawa ke rumah sakit? Ngapain? Cukup Yasmin. Kamu jangan bela cewek itu terus. Kamu tahu kan, anak kita bisa begitu karena penyebabnya dia. Ya, tapi kan Mas, dia... Stop. Jangan pernah kamu bela-bela lagi dia. Di depan muka saya. Paham? Pak, tolong segera temukan pelaku penusukannya. Dan ingat ya, nggak usah cari-cari itu yang namanya Renata. Dia itu nggak penting. Baik, Bu. Pak, permisi, Pak. Permisi, Pak Dava, Bu Yasmin. Ibu dan Bapak diminta untuk ke ruangan Dokter Aldi sekarang. Iya, suster.
Ada apa ya memanggil kami ke sini? Ada masalah dengan Langit, Dok? Dok, bukannya anak saya sudah baik-baik saja? Iya, dokter. Udah dipindahin ke ruang ICU kan, Dok? Ya, operasi memang berhasil. Tapi saya harus memberitahukan kondisi yang akan dilalui oleh Langit. Maksud dokter, apa harus ada operasi lagi gitu, Dok? Mami ngapain di depan ruangan dokter? Kalau Mami penasaran, ayo kita masuk aja. Apaan sih kamu? Percuma, kita nggak bakal diizinin masuk sama si nenek sihir itu juga. Dia kan benci sama kita. Ini bukan soal operasi, Pak. Tapi soal kondisi yang akan dilalui oleh Langit. Coba Bapak lihat. Maksud dokter? Jadi saat menjalani operasi, Langit banyak kehilangan darah. Sehingga dari data yang saya dapatkan, HB dan tensinya sangat turun di bawah normal. Jadi ini sangat membahayakan kondisi Langit. Jadi saya sarankan Bapak dengan Ibu untuk donor darah. Ibu kenapa? Enggak apa-apa, Ibu pengen ke kamar mandi aja. Kamu tahu sendiri kalau Ibu stres, bawaannya pengen ke kamar mandi. Oh, kamar mandi dulu sebentar. Iya. Ibu bisa sendiri? Bisa, ya. Maaf dokter, gimana dokter? Dokter, saya bersedia mendonorkan darah saya, Dok. Seberapa banyak pun, Dok. Demi anak saya sembuh. Gak bisa asal ngasih, Pak. Karena golongan darah Langit adalah golongan darah O negatif. Dan persediaan kami sudah habis pada saat pengoperasi Langit. Maaf ya dok, apa nggak bisa minta sama PMI gitu dok? Kami sudah minta ke bank darah dan rumah sakit lain. Tapi stok mereka juga habis. Karena golongan darah O negatif sangat jarang di Indonesia. Dokter, saya kan ibunya Langit. Darah saya pasti cocok sama Langit kan dok? Saya bersedia mendonorkan darah saya dok untuk anak saya. Setelah ini saya akan minta suster untuk mengantar bapak dan ibu ke laboratorium. Untuk dicek darah kalian. Ya dok. Mudah-mudahan bisa didapatkan darah itu. Karena kalau kondisi Langit tidak stabil, ini sangat membahayakan nyawa Langit. Baik Dava maupun Yasmin gak akan ada yang cocok darahnya dengan Langit. Karena Langit memang bukan anak mereka. Ya, ini anak kamu nih. Anak bayi aku. Ini laki-laki. Kalau hasil tes darah mereka keluar, pasti mereka akan tahu kalau Langit itu bukan anak mereka. Dan Langit, cucu kesayanganku, pasti akan membenciku. Dia akan tahu aku sudah mencuri dari ibu kandungnya, Arumi. Langit gak akan pernah memaafkan aku. Aku akan kehilangan semuanya.
Saking sayangnya sama cucu kesayangan kamu, muka kamu kelihatan pucat dan lemes loh, Sukma. Kamu khawatir ya, kalau cucu kesayangan kamu ini nggak akan sadar lagi. Atau ada hal lain yang kamu khawatirkan? Aku harus tenang. Jangan sampai Sandra tahu rahasiaku. Ya jelaslah, saya khawatir kondisi cucu saya tuh drop. Apalagi ada kamu di sini. Maksud bicara kamu apa ya? Ya kamu itu kan gak suka sama Langit. Ya bisa aja kamu ngelakuin sesuatu buat ngecelakain Langit kan? Kamu harus ingat ya, saya nggak akan biarin kamu melakukan sesuatu buat ngecelakain cucu saya Langit. Kamu boleh merasa menang dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tapi ingat, semua gerak-gerik kamu akan selalu saya awasi.